sudah mengupas tentang psikologi sosial. Ternyata orang dalam kerumunan itu beda rasa tanggung jawabnya dengan orang pada waktu sendirian. Sebelum lupa, kita awali dengan doa bersama. Kalian kita berdoa, doa belajar ditambah dengan doa pada mereka yang sedang sakit, doa untuk yang gugur mendahului kita karena COVID atau bukan karena COVID. Bahkan saat ini juga saya ada di lokasi rumah duka. Sekarang sedang dalam takziah. Saya minta izin untuk tinggal di mobil sehingga bisa tetap ngajar. Terus kalian kita mulai. Kalau di dalam psikologi masa kemarin secara agak detail saya ceritakan. Saya sendiri pernah terkena efek bahwa saya ini menggantungkan tanggung jawab individual saya itu pada kelompok. Karena saya ada di dalam kelompokan. Nah, maka kita harus hati-hati kalau kita mau atau kita harus belajar bagaimana menghandle kelompok itu dengan baik. Ya, kita manfaatkan sifat manusia yang ada di dalam kelompok yang cenderung menggantungkan tanggung jawab pribadinya itu pada tanggung jawab kelompok. Padahal tanggung jawab kelompok itu loh tidak ada. Di hukum Indonesia itu tanggung jawab kelompok itu juga tidak ada. Apalagi di hadapan Tuhan gitu ya. Itu yang saya tahu di Islam tidak ada tanggung jawab kelompok. Artinya begini, kita sendiri dalam kelompokan itu juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita pribadi walaupun kita ada di dalam kelompok. Baru aja ada kematian. Kemudian teman saya menggalang, ayo takziah bersama, ayo. Begitu yang kumpul itu hanya 3, itu pun tidak bisa kumpul start bareng, kemudian berangkat bareng, tidak. Yang 2 ketemu di mana tak ampiri begitu. Itu sudah ada rasan-rasan di antara 3 orang itu. Rasan-rasan apa? Ya sudah kalau gitu kita takziahnya kapan-kapan saja. Dan takziah ini tanggung jawab pribadi, kegiatan sosial secara pribadi. Kalau ada pahalanya itu diberikan secara pribadi. Kenapa kita harus membatalkannya gara-gara kelompok tidak terbentuk dengan baik? Nah itu salah satu contoh. Jadi ternyata kita yang ada dalam kelompokan ini banyak sekali menggantungkan itu, tidak sadar. Baik dari sisi yang positif baik dari sisi yang tak ceritakan dulu, jadi dari sisi negatif gitu saya ikut kena getahnya karena teman saya goda perempuan lagi lewat itu. Anda bisa bayangkan seorang dokter Bagio, alumni Jerman, dosen senior Universitas Brawijaya ada di dalam kelompok itu lagi menggoda wanita yang berjalan. Bisa dibayangkan betapa sedihnya saya tuh ada di dalam kelompok itu. Karena pada saat itu mereka semuanya terlena bahwa mereka percaya seperti terhipnotis bahwa ada tanggung jawab kelompok, padahal tidak ada. Nah, seperti inilah saudara sekalian yang seringkali dipakai untuk para politikus pada waktu kampanye itu kan kampanye massal kayak begitu toh ya udah kayak gitu sudah. Secara pribadi saja kita itu seringkali keputusan-keputusan kita itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor yang lain. Contoh, faktor yang Anda kenal. Jadi kenapa ada polusi suara? Suara itu tidak boleh mengganggu manusia pada tingkat sekian desibel gitu ya. Kekuatan suara kan desibel. Terus-menerus dalam keadaan telinga kita menerima dalam keadaan terus-menerus. Itu terjadi itu.
Seorang penyanyi cantik dengan aliran musik keras, nyanyi di musik keras. Nah, musiknya menggelegar, penontonnya histeris, makin meriuh rendahkan situasi itu. Nah, Anda bisa membayangkan, nyanyi yang tadinya pakai jaket, ya jaketnya dilepas, padahal dia hanya pakai singlet, kaos singlet biasa. Apa yang terjadi? Ya tubuhnya yang demikian seronok, itu makin terekspos. Yang mana pada waktu dia sendirian, dia nggak akan mungkin melakukan seperti itu. Tapi begitu terdengar musik mendentam-dentam seperti itu, riuh rendahnya penonton, akhirnya apa yang terjadi? Keputusan baik dan buruk itu sulit diambil pada saat orang itu telinganya itu mendengar suara-suara yang sekian desibel ke atas dan durasinya sekian menit ke atas begitu. Itu kalau kita mempelajari polusi suara itu terjadi dengan baik, saudara sekalian. Jadi monggo dari kacamata yang positif, hal-hal yang seperti itu kita pakai. Ternyata manusia itu cenderung manut dibentuk oleh kelompoknya misalnya kayak gitu. Oleh karena itu, ya apa cara mengkondisikan agar kelompok itu terwarnai dengan skenario orang-orang tertentu gitu. Nah, ini pada akhirnya dipakai di dalam mempengaruhi orang secara massal itu dipakai, betul, oleh militer pada mendidik anak-anak buahnya, oleh kakak-kakak angkatan Anda yang tahu psikologi massa, Anda yang posma, kalau dulu ada gojolokan begitu, ada posma, ada apa ya, pengenalan mahasiswa baru pada kampus. Itu barangkali kakak-kakak angkatan Anda itu membuat acara bagaimana Anda dibawa ke titik kesadaran tertinggi dan titik kesadaran nol gitu. Dimainkan di situ. Yang pinter itu ada yang di tempat kita yang pandai seperti itu karena memang bergerak di organisasi sudah lama adalah Profesor Sasmito Jati. Wah, kalau di bidang bagaimana mengendalikan massa itu senang beliau ahlinya itu. Ada lagi dengan pendekatan militer. Siapa? Bapak Dr. Sofi Permana. Pada waktu UB ini pada masa demo dulu itu UB bergerak masuk itu, beliau menjadi pintar sekali. Kalau pengen kita itu melakukan demo secara bersih, maka harus ikut saya. Akhirnya karena beliau komandan Menwa UB tahun berapa gitu, akhirnya oleh Pak Rektor didaulat. Ya sudah, diambil petugas komandan lapangannya Pak Sofi, Bang Sofi Permana. Semuanya sebelum bergerak menuju ke kota, waktu itu protes tentang Matov itu loh, berdirinya Matov itu Anda. Mata sebelah kita itu tidak bersih dari cerita bahwa dulunya itu Matov itu didemo oleh forum rektor seluruh Malang Raya gitu. Nah, saya menceritakan bagaimana Bang Sofi, Pak Sofi, Dr. Sofi Permana itu mengendalikan kita semua. Jadi jangan sampai ada satu pun orang luar masuk ke kelompoknya Universitas Brawijaya. Oleh karena itu kenali satu sama lain. Jadi siapapun yang demo rame-rame ke kota pada waktu itu ada di dalam barisan memakai jaket alma mater kita dan dibatasi oleh rafia. Jadi beli rafia banyak-banyak. Semuanya yang di tepi pegang rafia. Mereka yang pegang rafia mempunyai wewenang untuk menolak siapapun yang menyusup ke dalam. Kalau mau masuk ke dalam barisan, maka tunjukkan kartu mahasiswanya. Walaupun dia mahasiswa, tapi kalau tidak bisa menunjukkan kartu mahasiswa, tidak boleh ikut di dalamnya. Apa ya yang terjadi? Kenapa hal itu dilakukan? Karena ada satu penyusup saja dari situ itu ambil batu melempar rumahnya orang Dor, yang kena seluruh orang Brawijaya. itu Pak Sofi ini sebenarnya kalau pas ngajar di bidang ini beliau harus tampil gitu. Bagus sekali. Saya masih ingat cerita itu. Bukan cerita, sejarah itu saya masih ingat. Saya waktu itu saudara sekalian juga ya karena ada di dalam masa itu tadi. Saya waktu itu masih muda. Kalau ngajar selalu pakai dasi di kelas gitu. Nah, benar.
dalam keadaan pakai dasi, ada seruan untuk turun ke jalan, ya rekan-rekan mahasiswa tanda tangan ini semua presensi dan kita turun bersama-sama. Jadi saya dapat pamflet pokoknya batalkan IMB-nya, izin mendirikan bangunannya, matos yang ilegal gitu kita bawa. Seperti kalau tinju itu ada perempuan yang membawa tanda dari 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 papan yang tulisannya ronde keberapa itu loh. Nah, saya juga begitu. Yang saya bawa itu tulisan itu, bawa kemana-mana dalam keadaan habis ngajar masih berdasi kayak gitu. Cerita indah pada waktu kita dalam kerumunan, dalam keadaan di masa pada saat itu. Di dalam kerumunan masa. Sudah sekalian, ada pendidikan masyarakat yang memang memerlukan itu. Ada saatnya kita memerlukan itu. Ada saatnya mereka yang ada di dalam kelompok itu, apakah kelompok besar, apakah kelompok kecil itu, ada yel-yel yang bisa kita. Nah, cara-cara seperti itu, saudara, monggo dipelajari untuk sekedar membawa hal-hal yang baik dari biologi tadi dididikkan ke masyarakat. Jadi Anda sudah mempunyai banyak cerita ya, cerita tentang bagaimana klasikal ya seperti kita seperti ini, cerita tentang yang memakai public figure, strategi bagaimana mengemas produk kita dalam hal ini adalah hal-hal yang baik dari biologi yang perlu di-share-kan gitu, dibawa ke sana, diberikan kepada masyarakat. Yo opo carane gitu. Nah, itu kita harus mempelajari hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kuliah saya kurang 1 atau 2 kali tatap muka, maka resumenya itu adalah begini. Separuh dari mata kuliah saya, tatap muka saya itu adalah how to explore the good things of biological field, dari bidang biologi, satu yang baik dari biologi, yang kita bisa persembahkan kepada masyarakat lewat pendidikan pada masyarakat yang efektif. Jadi ada 2 separuh kuliah saya itu eksplorasi hal-hal yang baik dari biologi, caranya golek kayak apa ya gitu, bagaimana ya ceritanya banyak itu. Banyak sekarang itu sudah luar biasa. Saya senang sekali menceritakan ini karena saya bersama Prof. Sutiman dengan Prof. Almarhum Pak Setiono itu yang menjadi pendiri biologi, dan sekarang kita punya tokoh-tokoh yang sebagian sudah pada guru besar, itu rasanya senang sekali, bangga sekali. Biologi yang dulu kita rintis seperti itu sekarang sudah menjadi seperti ini, menyenangkan bagi saya. Saudara sekalian, monggo, apakah Anda sudah memilihnya dengan baik? Apa-apa yang layak ditampilkan menurut Anda itu bagus untuk diberikan ke biologi, dari biologi diberikan kepada masyarakat, dan bagaimana metode memberikannya kepada masyarakat itu? Anda bebas memilih. Tapi nanti untuk UTS, jangan hanya sekedar ini memakai metode klasikal, ini yang lain memakai metode public figure, yang lain memakai metode apa, yang lain ada metode pemberdayaan misalnya. Jangan hanya dilihat seperti itu tanpa referensi, karena referensi ini menunjukkan sejauh itulah Anda membaca. Gitu saudara sekalian yang bisa. Jadi ini adalah mimpi saya saudara sekalian, karena dulu jujur, kalau sekarang saya senang sekali melihat Anda menceritakan, saya terkesan kepada yang eksplorasi potensi hal-hal dari di biologi yang sangat bagus dan sangat mungkin untuk diimplementasikan ke masyarakat itu loh. Tugas pertama atau kedua itu kalau nggak salah. Itu saya melihat bagus sekali sebarannya, mulai dari Prof. Laras diangkat-angkat, Prof. Catur yang terakhir, kemudian sebagian dari bimbingan saya, sebagian dari Prof. Amin, dengan mikroba, subhanallah, Anda sudah bisa sekarang. Jadi dengan kata lain, Anda mulai mengenal biologi.
Anda mulai bisa mengatakan, what can we do with biology in our real life? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, jangan melakukannya sendirian, tapi lakukanlah bersama dengan masyarakat. Kami sendiri di Universitas Brawijaya, saudara sekalian, terutama di prodi biologi, kami melakukan bersama-sama dengan masyarakat. Ya karena kami ada di bidang pendidikan, ya kita membina hubungan baik dengan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat militer. Maka kita mempunyai di prodi saya yang lain yang memungkinkan, karena kalau biologi akan setelah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, insya Allah biologi juga akan mengembangkan saya merangkul setiap komponen masyarakat. Saya sudah mengawalinya lewat program studi ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan sebenarnya kan ya itu terusannya dari ekologi tuh. Maksudnya seperti itu. Kalau kita cerita biologi, nah banyak sekolah adiwiyata itu yang mempunyai kerjasama dengan kita. Anda tahu kan sekolah-sekolah itu ada sekolah yang berbudaya lingkungan. Akhirnya mereka setelah mengikuti berbagai kriteria yang ditentukan oleh pemerintah, kalau nggak salah 3 menteri gitu, akhirnya dibentuklah namanya penghargaan adiwiyata, sekolah adiwiyata. Nah kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah adiwiyata. Karena nyuwun sewu, pengetahuan Bapak Ibu guru di SD, di SMP, kalau di SMA lumayan bagus. Tinggal nambah dikit saja sudah mirip-mirip lah dengan dosen. Hanya mereka tidak dituntun untuk membuat penelitian, mengembangkan kebiologiannya, maka ya mereka tidak bisa berkembang di materi biologinya, begitu. Nah, biologi mempunyai jalinan hubungan dengan LSM. Anak-anak kita, alumni kita, Pak Rosek yang foundernya, pendirinya Pro Fauna, itu juga kita sudah mempunyai kerjasama dengan mereka. Anda bisa dalam rangka mereka belajar dan kampus Merdeka ini sekolahnya di situ, ngambil beberapa SKS di sana. Ada aturannya, kalau nggak salah malah dihargai 20 SKS kalau nggak salah. Itu nanti bagian Pak Dian Siswanto tahu persis bagaimana menjalankannya dengan baik. Kita kerjasama dengan mereka. Saya kerjasama, bukan saya, biologi atau UB secara keseluruhan bekerjasama dengan Angkatan Laut. Sehingga kita mengajar dan praktikum materi avertebrata laut. Kalau avertebrata, invertebrata kan abrakadabra kan yang diajarkan Pak Nia Kurniawan dan saya dan kawan teman-teman yang lain. Itu khusus avertebrata yang hidupnya di laut karena mereka angkatan laut. Saya senang sekali juga suatu saat dipinang oleh prodi di Fakultas Hukum, namanya program studi ketahanan dan wawasan Nusantara. Subhanallah, di dalam ketahanan dan wawasan Nusantara ini, di situ ada siapa? Ada ketahanan lingkungan. Ya sudah, begitu ngomong ketahanan lingkungan yang tahan betul itu kayak apa? Lingkungan yang kayak apa? Ya, Anda sudah pelajari, sambil mengimplementasikan hal-hal yang sudah itu, misalnya saja. Kalau lingkungan itu sangat stabil, itu disusun oleh berbagai komponen penyusun lingkungan itu yang keanekaragamannya tinggi. Berarti yang indeks keanekaragamannya tinggi. Saudara sekalian, yang kayak gitu sudah kita dari biologi bisa berperan serta di dalam ketahanan lingkungan. Berikutnya ketahanan pangan, orang dari teknologi pangan, dari pertanian juga mengajar di situ. Biologi ini luas, saudara sekalian, kalau kita tidak bisa menghargai waktu yang kita miliki, itu rasanya kita akan menjadi tidak seberapa pengennya terlalu besar untuk waktu yang kita miliki tidak terlalu banyak. Pengennya terlalu besar, padahal kita sendiri hidup, saya pribadi hidup di Malang.
saya sendiri dengan ekonomi saya sendiri dengan keterbatasan saya. Oleh karena itu, kita harus membuat diri kita itu menjadi berdaya. Beruntung di dalam konservasi lingkungan itu, yang terjadi apa? Yang dominan bagus bagi kita. Ada paham namanya think globally, act locally. Aku ingin menyelamatkan lingkungan dunia. Tapi orang seperti aku ini saat dunia banyaknya. Oleh karena itu, saya, Bagio, yang jadi dosen Universitas Brawijaya, ya memanfaatkan fasilitas, wewenang, dan hak wajib yang sebagai dosen Universitas Brawijaya agar kita bisa berperan di situ untuk kepentingan lingkungan. Action saya itu hanya di lingkungan Brawijaya gitu. Syukur Brawijaya itu mempunyai binaan yang Manado. Syukur-syukur Universitas Brawijaya itu mempunyai binaan di Universitas Lambung Mangkurat. Syukur-syukur kita mempunyai beberapa universitas yang dulu IKIP itu di luar Jawa itu juga binaan kita. Jadi kita bisa melebarkan sayap. Lokalnya Brawijaya, tetapi Brawijaya yang sudah go nasional. Suatu saat saya diajak oleh Prof. Lukman Hakim, waktu itu sebenarnya beliau mengajar kelas internasionalnya Jepang. Jadi bukan kelas internasionalnya Brawijaya ya, kelas internasional Jepang yang diadakan di Universitas Brawijaya. Nah, yang mengajar para alumni Jepang. Lalu suatu saat Prof. Lukman Hakim itu karena tempuk berbagai tugas dan akhirnya saya diamanai, Pak Bagio, tolong ya menjadi pengajar internasional tapi untuk Jepang. Dengan ceritakan saja lah pengalaman waktu di Jerman dulu, bagaimana keilmuan, bagaimana berinteraksi itu, tolong mahasiswa Jepang ini didasari, akhirnya jadi. Nah, akhirnya ya sudah, walaupun hanya beberapa kali saya go internasional juga karena digeret oleh Prof. Lukman Hakim itu tadi. Saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dari ini. Ingat, keberadaan Anda harus mampu mengubah lingkungan Anda. Kalau Anda tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan Anda mempunyai nyali seperti itu, bagaimana mengubah lingkungan menjadi lebih baik? Maka nilai-nilai dari apa yang Anda pelajari, itu kita bawa kepada mereka. Bagaimana bahwa sesuatu yang beraneka ragam ini menjadi penting, menyebabkan ekosistem pun kalau beraneka ragam itu menjadi sangat stabil. Yang kayak itu kita bawa. Oleh karena itu tidak salah kalau kembali lagi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda akan menjadi satu kesatuan yang bagus sekali. Kami juga sama, makin beraneka ragam, makin tinggi di indeks diversitasnya dan makin stabil. Apalagi kalau itu dimulai dari pertumbuhan, makin tinggi diversitas tumbuhan, maka rantai makanan yang terbentuk juga makin rawat, makin kompleks. Dan itu menyebabkan ekosistem itu secara keseluruhan semakin stabil. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya menskenariokan Anda semuanya itu tinggal mengumpulkan tugas pada waktu UTS. UTS wajib hadir. Kalau pakai daring berarti UTS wajib mengumpulkan. Saya ikut aturan akademik saja. Nanti bentuk UTS kayak apa. Kalau boleh dikumpulkan ke saya begitu saja, ya sudah. Persensi tak isi biasa. Tapi tolong lengkap ya, dilengkapi. Sekarang menjadi lengkap. Yang ingin saya sampaikan itu adalah buah pikirnya Profesor Lukman Hakim di bidang mengembangkan ekowisata. Bagus sekali beliau mempunyai konsep. Dan actionnya pun juga bagus. Nah, bagaimana Anda akan ikut menyebarkan itu ke tengah masyarakat? Bagaimana Anda pulang kampung nanti buah pikirnya Prof. Lukman Hakim tadi bisa sampai ke sekitar Anda? Cerita terakhir dari saya, ini kelasnya itu baru kelas saya menghalangi jalan enggak. Dari kelasnya kelas desa. Dulu waktu saya kecil, itu ada kakak angkatan saya yang karena tubuhnya bagus, dia suka sport gitu ya, suka olahraga, akhirnya diterima di sekolah guru olahraga SGU.
nanti akan menjadi guru SD atau SMP, SD waktu itu, yang tapi dia itu dididik keras lah. Nanti akan mengajar voli ya kudu iso voli. Pada waktu mengajar lompat jauh ya dia harus bagus lompat jauh. Nah, itu terjadi pada waktu si pemuda kampung kakak angkatan saya itu sekolah SGU. Saya berasal dari Blitar. Sekolah SGU waktu itu ada di Malang sini, yang sekarang dijadikan satu menjadi IKIP Malang, menjadi UM itu Fakultas Keguruan Olahraga. Nah, dia sekolahkan di situ. Subhanallah, dapat 1 tahun itu lo pulang. Dia minta ditugasi, tugas akhirnya itu adalah membina adik-adiknya di sekitarnya. Kami yang dari desa itu diajar senam, ngantek lemes gitu, ngantek tubuh kita tuh lentur banget. Akhirnya pada waktu 17 Agustus khusus dari desa kami itu keluar pemuda-pemudi membuat konfigurasi senam. Jadi wah, bagus sekali dengan berapa laki-laki berdiri menyangga temannya yang lain itu lagi dalam keadaan kayang macam-macam gitu. Saya hanya ingin menceritakan, begitulah kita mengubah dunia. Begitulah kita mengubah Indonesia. Begitulah juga kita adalah meminterkan masyarakat. Keberadaan kita itu harus membawa pengaruh positif kepada mereka. Dan yang paling bisa dipengaruhkan adalah ajaran-ajaran yang ada di ideologi kita. Yang Anda terkesan tadi. Monggo, lakukan inventarisasi dari waktu ke waktu. Sebenarnya what can we do with biology in our real life? Dan apa yang bisa kita ajarkan? Kita dimaskan pendidikan pada masyarakat kepada masyarakat di sekitar kita. Terima kasih, jangan lupa berbahagia, siapkan sebaik mungkin yang paling berkesan, dan semuanya syaratnya harus ada referensinya. Halo? Semuanya harus ada referensinya. Kalau itu buah pikirnya Prof. Lukman, ya pakai jurnal yang mana? Pakai buku yang mana? Kalau mau pakai strategi public figure tadi, teorinya dan referensinya yang mana? Nanti dilengkapi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.